Filter. Terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari, tertawa dan selalu ceria, berikan ku arti hidup ini. Udah nih, Udah. udah. Sebaik aja. Ya mungkin ini kali lu maksud tujuan kayak gitu. Biar Mungkin ceria. ada hari khusus kayak buat lu. Biar Enggak, hari lu khusus ceria. lu ngajak biar ada yang nonton pas lu lagi nyanyi. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Jadi kapan nih Bang mulai live streaming nyanyi nih? Live streaming aja gue nggak cocok sih live Nggak streaming. cocok. Karena ya live streaming itu kayak ya kalau lu monoton aja bosan orang. Nyanyi Bang menghibur. Ya gitu juga sih emang. Kalau gue punya nama mungkin ada panggung. Kalau live IG aja, live IG nge-live. Live IG mungkin ya. Iya, Tiap hari apa nih Bang? Tiap hari Jumat. Itu tiap Jumat. Malam Jumat. Jumat. Iya. Nggak kerasa tahun 2021 akan berakhir. Iya. Ya apa aja sih resolusi lu Pris yang udah Buset. tercapai tahun Udah bahas resolusi aja, masih ada 30 hari. Enggak, kurang. resolusi yang tahun kemarin Oh. gitu. Apa yang udah tercapai tahun ini? Apa yang udah tercapai? Kayaknya belum ada sih. Belum ada. Iya. Apa jangan lu ini ya nggak ada resolusi ya? Ada. Resolusi ya Ada sih ada. ada. Cuman kata gue sih untuk orang ya kayak ada semacam resolusi apa tahun ini gitu. Kata gue sih untuk apa ya? Untuk suatu kayak pencapaian, kayak target. Kata gue sih nggak perlu diumbar sih, nggak perlu orang tahu. Iya emang nggak. Kadang nggak perlu sih. Soalnya malu banget kalau nggak terjadi. Kayak gue cuma diri gue yang tahu dan nggak terjadi. Ya, soalnya ngapa kalau kita sesumbar, ya kan? Target gue harus ini. Dan kalau nggak tercapai itu malu, coy. Depresi lagi. Pertama dia beban moralnya udah sumbar. Gue bakalan target ini. Tapi di balik itu ada suatu kayak pecutan buat diri kita, kayak lu tuh harus mampu, harus bisa. Ya tapi kalau yang udah muda kita sekarang pasti resolusinya satu, sukses, entah itu dia bekerja atau bisnis. Itu sih menurut gua. Sukses, iya sih. Atau enggak mungkin yang penting gua ada kegiatan. Minimal lebih baik dah dari tahun sebelumnya ya. Iya bisa Ada dibilang. perubahan. Ya mungkin nakalnya berkurang mungkin ya kan. Iya resolusi gua mungkin itu sih yang alhamdulillahnya udah berkurang banyak. Tapi lu sama sekali nggak ada resolusi banget ini tahun depan. Tahun depan gimana ya? Misal, tetap. Ya misal tetap ya namanya anak muda maunya apaan sukses udah. Iya Ya sih. kan satu sukses biar apa bisa ngebagiin orang tua meskipun ya belum tercapai. Meskipun belum terwujud, gitu sih. Tapi untuk gue sih ya resolusi tahun yang akan tahun depan nih, gue sih ya konsisten aja. Gue lebih ke ini habit keseharian gue kayak harus gue rubah. Oh iya sih. Mungkin lebih tertata aja. Sholatnya jadi lebih Iya, rajin. rajin. Sholat sunnahnya ditambah gitu ya. Tambah iya. Itu sih menurut gua salah satu mungkin yang ada resolusinya ibadah. Keren sih yang tercapai. Macam-macam Terus susah coy. Susah sih menurut gua di Yang itu tuh konsistensi. konsistennya. Udah nggak mau yang lagi. Akal ini tetap. Iya sih. Cuman kalau untuk pribadi gua, kalau untuk resolusi terlalu banget diumbar itu bisa juga salah. Soalnya ya kayak balik lagi tadi, lu Tapi bener aja. bener sih. Hal positifnya itu bisa buat jadi bahan Motivasi orang lain juga. motivasi diri sendiri, umumnya buat orang lain. Jadi kita ada feedbacknya gitu. Kalau misalkan, tapi sih kata gua biasa aja sih untuk resolusi atau target ya untuk tahun depan atau ke depannya itu kata gua sih untuk hal lebih privat lah ya lu
ya orang lain pun juga nggak harus tahu juga. Tapi kayaknya ya kalau tahun depan masih ya kondisi pandemi seperti ini, ya menurut gua nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh ya. Soalnya untuk berkembang kita dibatasin ya. Mungkin itu benar. Kita harus beradaptasi. Iya beradaptasi, gimana caranya nyari peluang yang sulit. Itu dia, sekecil apapun peluang kita harus manfaatkan gitu. Ya itu doang sih paling harapan gue nanti video sebelumnya kan. Lapangan kerja bertambah banyak. Menurut gue yang penting banget sih. Penting dan gue takut inflasi aja, gue ngeri cuy. Bener sih emang, cuman soal kondisinya gini-gini aja. Ya gitu-gitu aja, cuman bukan gue takut sih. Yang gue takutkan adalah tahun depan adalah makin banyak tukang angkringan. Kenapa? Soalnya yang gue lihat ya, temen gue pun simple sih, sesimpel itu usaha angkringan. Dengan lu modal cuman sate-satean. Iya. Dan lu vibe-nya bagus, tempatnya oke. Ya udah. Tapi menurut gue sekarang dibutuhin tempat lapangan kerja sih. Iya. Sadar nggak sadar itu kan bisa buka lapangan kerja. Kalau jualan semua tetap. Iya. Tapi tetap Vietnam kita negara kapitalis kan ya. Kapitalis bro. Mencari untung sebanyak mungkin dengan modal yang sedikit. Ada yang enggak ya. Enggak, maksud gua kita kan ya ekonomi terbuka lah. Lu mau yang usaha banyak, yang beli banyak ya udah. Emang udah itu ya. Tapi kan mulai kayak gitu ya, mulai ya market ininya nih. Soalnya kan dulu mungkin baju distro aja tuh harga 100-an lebih ya. Sekarang kita bisa melihat harga 80, 70, 50 ada. Iya. Banyak. Kayak dulu. Nah, itu tuh dalam arti mungkin marketingnya ini dia harga ya. Tapi kalau lu udah punya suatu brand yang oke, udah terkenal, udah punya nama gitu ya. Tapi sah-sah aja sih untuk harga yang 150, 100 ribu lah. Iya. Soalnya dia cuma gue nggak tahu aja kenapa. Soalnya dia menjual brand, bawa nama brand. Sekarang lebih banyak yang harganya di under value gitu. Banyak deh. Ya bagusnya sih kayak orang nggak inian aja, nggak terlalu keluarin dana yang lebih ya. Menurut gue orang sekarang tuh lebih pintar. Kayak nyari produk apapun itu pasti nyari, wah ini lebih murah, wah ini sama aja sih kualitasnya, harganya sama, ini lebih murah nih, gue ngambil ini aja. Dan pada intinya udah habitnya bukan lagi kayak kita konsumtif. Menurut gue habit nanti ke depannya tuh nggak bakal, orang udah mulai kurangin konsumtif karena kenapa kondisinya pandemi kayak gini. Iya, dia kayak lebih ke untuk bertahan lah. Iya, bertahan bener. Kondisi pandemi tuh lebih baik bertahan. Untuk berkembang sih kata gue sulit banget. Iya, sulit banget. Dalam hal apapun ya, bisnis, entah itu karir lu. Iya kan? Kayak kecuali punya. Iya sih. Keahlian khusus. Iya. Atau sih untuk sekarang saat ini sih untuk pandemi tuh momen yang pas tuh untuk bertahan. Iya sih bener ya. Kayaknya momen pas buat beribadah. Iya sih. Kayaknya sih. Iya sih. Doa sejuta umat. Tapi secara medis mah untuk kayak virus kayak ini kan mungkin kita harus bisa beradaptasi, new normal. Kalau kan dengan slogan new normal, lu harus bisa beradaptasi lah bahasanya. Lu nggak bisa namanya harus melawan gitu, tetap balik lagi lu harus beradaptasi, harus membaur, gimana caranya gitu. Yang mungkin terjadi paling ada lockdown lagi, menurut gue sih gitu nih, mengantisipasi akhir tahun libur kan banyak nih yang mungkin menurut gue sih itu kan tadi kan resolusi. Ini prediksi gua. Prediksi lu ya. Nah kan tadi kan kayak resolusi, kayak pencapaian lu, target lu tahun depan. Nah, iya sih buat tahun depan kayak bisa bertahan aja udah bagus. Yang penting ibadahnya bertambah. Alhamdulillah itu sih menurut gua. Kalau ngomongin soal tahun baru, nih ada nih hal-hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat kita ya kan, Indonesia. Tahun baru tuh pasti ada acara namanya bakar-bakar. Identik banget ya kan. Udah kurang update, tapi sekarang udah jarang ya. Mungkin ada. Jarang sih kata gue, Pis. Atau gue
kalau untuk kayak kembang api, petasan gitu masih. Soalnya Masih yang ada budget lebih. Iya, budget lebih. Ya udah lu bisa aja lakuin. Cuman untuk ya tradisi sebelum ini ya yang kita alami sekarang yang kayak pandemi gitu. Ya gitu bakar-bakar. Entah itu bakar-bakar Hiburan. Kata gue sih buat momen buat ngumpul kata gue. Bener-bener. Ya kan? Momen buat ngumpul aja. Kayak gitu mungkin ya buat pengingat juga sih. Lu tuh ini loh bakalan berakhir tahun ini gitu kayak buat lu udah ketemu gue udah berapa lama gitu sih buat pengingat aja ya kan. Gitu. Seberapa lama lu nyakitin gua? Iya. Berapa lama lu seberapa lama lu ngilang? Iya. Gila. Hilang tanpa sebab dan ini. Jadi yang biasa aja perekonomiannya semoga bisa bertahan. Iya itu. Semoga bisa bertahan. Tidak boros. Tidak boros. Tidak macam-macam. Yang ngikutin sultan lah. Beda lah sultan lah. Sultan tuh mau lagi zaman apa? Ya, tetaplah sultan. Tetaplah sultan. Tetap bisa ya ganti HP. Tetap bisa ganti HP. iPhone baru keluar atau bisa ngikutin Samsung keluar tetap baru bisa ngikutin. Iya, tetap bisa ngikutin tren. Gitu. Apaan lagi sekarang nanti buat tren ya menurut gua? Tetap sih kata gua untuk dari segi dance. Tujuan enggak lah, mungkin nanti sepeda kan udah tuh. Dance dong. Udah. Kalau Enggak. mah emang Enggak, kenapa minat nih? Ya. Nih, kenapa hobi-hobi yang dulu pernah digandrungi sekarang nge-up lagi? Ya. Tadi baik lagi. Lu gabut, nggak ada kegiatan dan lu kayak stuck banget situ kayak mau ngapain lagi ya kan? Ya udah, lu ngelakuin hobi yang lu pernah lu lakuin dan asik. Iya. Contohnya aja sepedahan. Sepeda kan dulu booming banget kan zaman tahun 2015-an ya. Iya. Kayak sepeda-sepedahan di CFD gitu. Cuman nah pas lagi pandemi tren lagi tuh nge-up lagi. Ya menurut lu apa nanti? Yang enggak ada. Ya kata gue sih ya lu hobi lu aja mungkin. Hobi nih. Iya. Kayak orang tuh mulai untuk mulai lebih lebih mencintai hobinya lah sih. Dulu dulu gua kayak mancing seru tuh. Iya, dulu gua suka sepeda kok. Sekarang udah enggak ya. Pandemi dia mikir gitu kan. Oh iya, kenapa gua nggak sepeda ya mumpung lagi di rumah aja. Iya. Kayaknya gitu. Akhir tahun banyak yang mancing. Kayaknya mancing dulu habis itu buat bakar-bakar, coy. Mancing keributan. Jadi ada ceritanya. Jangan mancing keributan. Enggak boleh. Lagi begini. Jangan. Bahaya menurut gua bahaya. Karena sekarang sensitif banget. Yang mungkin bisa ya kerusuhan dan semua nggak terjadi sih menurut gua, jangan sampai. Kemungkinan bisa terjadi, cuman untuk udah sensitif peluang untuk terjadi tuh masih kecil. Kecil sih. Masih kecil, belum terlalu. Cuma kalau ada penggeraknya udah. Ada ini yang motor ya. Pemicu api ada pemantik ya. Ada api lah di situ, ada kebakaran. Gitu. Apa mungkin kayak tren-tren kayak dance ya sih. Dance dengan backsound lagu DJ ya sih. Apakah masih bisa nge-up di tahun depan? Pertanyaannya asik. Bagus sih. Apa tak tergantikan? Asik. Tapi menurut gua enggak sih. Sama pandemi enggak. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita. Itulah hiburan. Iya. Dengan modal kuota aja lu bisa melihat fantasi liar lu gimana. Itu dia, gue berharap buat kuota. Jangan naik sih. Iya bener sih. Apalagi udah dikit lagi Indo udah mulai 5G ya. 5G. Jaringan ya itu semoga nggak naik. Kan biasanya 5G keluar nih, yang 4G kasihan. Iya sih. Itu dia tuh. Tapi PR. tapi untuk zaman-zaman untuk tipe jaring itu ya kayak kekuatan jaringan ya. Itu dulu pernah ngasih nggak lu kayak 3G, itu 3G paling kenceng dulu zaman lu ya? Iya. Itu pun lah kayak HP bermerek lah bahasanya lah. Dulu kalau nggak salah ya apa sih?
Bukan 3G ya? Tria masih DMA. CDMA, iya CDMA. Pernah ngalamin gue tuh CDMA tuh. Yang ibaratkan mau SMS 160 karakter doang. DMA itu sih. Gue beneran teknologi jadi nggak tahu kenapa bisa tidak ada lagi. Sekarang udah mulai 5G. Ya semoga itu sih harapannya kuota nggak naik. Enggak. Harapan gua Bisa jadi soalnya tuh 5G itu punya suatu sistem khusus. Ya lu punya ngeluarin modal lebih banyak lah. Bahasanya gitu. dan itu sih ya semoga juga nggak dia terkhusus sosial media gitu buat kayak nggak ada yang apa ya maksudnya media yang memancing keributan semoga berkurang lah ya kayak gitu. Kalau nggak ada nggak mungkin. Iya sih, semoga berkurang. Masyarakat Indonesia lebih cerdas, bisa memilih mana berita yang benar, mana berita yang hanya sebatas omongan dari mulut orang. Dan semoga kriminal ya berkurang, sama kasus kriminal yang aneh-aneh nggak ada gitu ya. Jangan dong. Capek cok. Jangan. Bacanya gue capek. Iya sih. Tapi untuk bahan-bahan berita jadi kurang kalau nggak kayak gitu. Aduh, bahan apa lagi nih ya kan? Pas tawuran udah. Kayak Bitcoin gitu ya kayak bakal up banget sih itu kalau 1M lebih. Soalnya udah sekarang terakhir gue tuh 900 juta sih. Apa turun lagi ke 800 gue nggak tahu. Kayak gitu lah. Gitu. Biasanya nih di Januari itu kripto terkhusus ya. Bapaknya kripto ya Bitcoin itu naiknya drastis. Siapa tuh bapaknya Bitcoin? Bapaknya kripto Bitcoin bapaknya gitu. Bapaknya kripto Bitcoin. Biasanya sih gitu. Ya bahagia lah yang udah invest duluan. Bahagia lah untuk bisa tahu untuk sekarang gimana efeknya kan. Wow. Yeah. Kau balik nanti zamannya NFT sih, terlalu kulik lagi itu NFT lagi mulai sih, lagi tren ya. NFT itu ibaratnya token lagi di bawah token listrik ya bisa dibilang. Gue juga dalam arti sudut pandang trading itu soalnya sistem beberapa aplikasi juga beda-beda. Jadi gue juga masih bingung. Kalau si biru itu kan dia bentuknya aset, jadi lu punya duit si rupiah ini digantiin jadi koin dalam bentuk koin 0, berapa 1. Jadi selama itu mau naik mau turun ya lu duit tuh ya koin. Kalau lu pengen lu jual ke rupiah lagi turun ya lu rugi. Kalau lagi naik lu untung. Intinya mah jual pas lagi naik ya. Iya. Kalau begitu si biru ya. Si kuning enggak. Ini cuma nebak grafik ya. Iya grafik. Oh si kuning gitu sistemnya si kuning. Kuning. Iya. Dah intinya mah jangan apa ya. Itu berarti yang kemungkinan ya. Kita nggak ada yang tahu. Berarti games lagi nih yang bakal booming ya karena bisa buat nyari cuan. Tetap tapi kata lu sebatas tapi lu beli skin. Tapi itu enggak itu udah game-game mobile gitu kan masih tetap teratas enggak? Untuk tahun depan menurut lu? Kalau ada game lebih ini lagi bisa kegeser. Soalnya nih untuk game mobile itu ya itu udah bertambah berapa tahun loh. Iya. Dan itu bakalan naik sih. Iya. Itu dulu sampai nanti namanya udah enggak inian ya itu keluarnya virtual reality VR gitu. Tapi emang itu kan butuh budget yang gede apalagi pemainnya juga butuh budget gede. Mungkin itu nanti ada. Jadi orang lebih mendingan beli kapsul contoh kayak gitu, kapsul. Beli bukan tempat buat main virtual kayak gitu dibandingin beli rumah mungkin ya. Contohnya sih gitu. Kalau jaringan tadi balik lagi udah 5G, jaringan udah mulai mendukung. Itu mungkin bisa jadi. Tapi nggak ada yang tahu. Kita masih tebak. Ya semoga yang baik-baik aja sih yang keluar. Iya, kemudian tahun ini tahun yang baik lah buat kita semua. Di tahun depan lebih baik intinya mah. Dan pesan-pesan buat teman-teman nih yang baru mulai trading nih, gimana nih?
Ya belajar dulu. Jangan ngasal coy, ini mah jangan lu kira cuma nomor doang. Sebenarnya tuh ada ini sih, yang setahu gue sih kan, menurut temen gue ya itu kayak semacam ada lebih ke arah pendekatan gitu, kayak pendekatan apa Iya, gitu. banyak itu. Teorinya ada. Teorinya banyak. Iya emang. Paling enak kalau berteman sama bandar. Bos, apa di bos? Banyak semua itu kan namanya saham invest ada bandarnya. Karena itu jadi ladang pekerjaan, lu punya 2M atau 1M, lu jadi ya udahlah gue kerja gini aja. Bisa soalnya enak. Satu, ya kan kayak gitu kebanyakan. Kenapa sekarang bahayanya kripto, semakin banyak yang tahu itu semakin mahal gitu. Dan tapi dia tuh punya nilai poin plusnya fluktuatifnya, itu naik turunnya itu sangat nggak stabil, bisa 20%, 50%, 100% pun mungkin turun. Nah itu yang dicari, naiknya pun bisa 200, 1000 mungkin. Jadi kayak kurang lebih ya lu duluan udah invest duluan, ya udah lu untung gitu. Lu terakhir ya lu sedih. Udah nggak ada yang bisa ngebayangin kalau yang udah tahu dengar kripto di 2011-an. Wih. Harganya masih murah lah ya, sejutaan apa di bawah sejuta. Iya. Sekarang 900 juta itu wow menurut gua. Luar biasa. Luar biasa ya. Modal duit dulu, duit gua nganggur. Ini kayaknya ada project bagus nih. Hal yang mungkin sih itu buat perkembangan sih menurut gua. Apalagi kayak kalau sekarang udah banyak buat kemudahan, marketplace ada. Iya benar. Mungkin ya bisa jadi tuh biaya ini ongkir lebih hancur, lebih turun lagi. Wah itu udah siap-siap aja. Kacau bro, udah kacau. Emang kacau ini. Dah. Apa nih pesan buat teman yang baru mulai trading? Apa nih dari lu? Tadi gue mau belajar. Jangan ngasal, soalnya ada perhitungan. Dan jangan sembarangan. Jangan dengerin yang udah sukses lah. Emang sih bener, emang dia itu emang hasil dari sih. Cuman lu bukan apa ya? Bukannya lu ini nggak bisa nyaingin dia, cuman lu lebih ke arah dia tuh ada semacam kayak taktik tersendiri lah. Lu jangan lihat enak aja, pahitnya juga harus lu tahu gitu sih. Tuh. Yang ini sih gue seneng berita yang tahu Magot nggak? Oh Magot. Itu bagus tuh menurut gua. Iya bagus. Kalau itu ke-up banget malah jadi mata pencarian nggak apa-apa, soalnya balik lagi Magot ini nge-recycle kan? Iya nge-recycle kayak kurang lebihnya ke bahan yang busuk, yang sayur-sayuran, mau buah, makanan, kayak gitu. Daging-dagingan, tulang-tulangan yang udah basi. Tulang kagak bisa. Iya sih. Nggak bisa nggak tulang. Pokoknya itulah. Makan buah aja Magot udah susah payah, lagi makan tulang bro. Bagus itu. Makan. Gitu sih. Ya mungkin yang selama pandemi. Iya selama pandemi. Hal yang paling baik itu menurut gue kurangnya pembuatan buku. Iya. Bagusnya sih satu, bagusnya penebangan pohon jadi nggak banyak. Iya nggak begitu. Iya nggak begitu banyak kan. Sedihnya itu kasihan yang pengusaha yang di bidang kertas. Iya sebenarnya kayak sekarang kan kertasnya paling buat ini resi. Dia harus berinovasi sih. Tapi emang udah ini ya. Paperless ya. Udah buat itu kan sekarang buat resi. Orang buat beli buku sekarang udah jarang. Anak pelajar sekolah. E-book. Ada e-book. Iya kan. Apalagi nanti kalau udah nyatet di buku tuh. Capek lah. Anak-anak udah pakai iPad. Kayak gitu. Wah udah. Menurut gue buku koran aja udah mulai ini, meskipun ada penggemarnya udah mulai berkurang. Apalagi tuh ya. Tadi ya seputar perkembangan, mungkin game lagi tuh yang masih juara ya gitu. Juara. Selebihnya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja semoga yang terbaik. Karena masa depan itu misteri. Misteri box. Ya apa nih? Udah sih. Udah Udah sih untuk
sedikit sharing-sharing tentang dari dari resolusi ya kan. padahal mau evaluasi resolusi Padahal kita mau padahal nggak evaluasi. ada. Iya, Berhubung kita nggak ada ini, nggak ada yang berat. harus dievaluasi. Ya udah, kita resolusi sih, aja. ya, ada paling Ada pribadi beberapa, sendiri. cuman kita nggak bakal buka kartu kita lah. Kurang Gitu. lebih gitu sih menurut gua. Ya udah Yaudah, terima kasih yang udah nonton sampai full. Mohon maaf kalau emang kita agak sedikit membosankan dari segi pembawaan. Ya mungkin dari segi bicara, terus dari pembahasan. Mohon maaf ya. Tolong subscribe sama like, komen juga baru tuh buat evaluasi kita juga. Karena kita butuh evaluasi juga sih. Kita juga mau terus berbacot. Berbacot sih. Enggak, Kita mau sharing-sharing aja. Iya, sharing, benar. Semoga Kalau menurut kalian menarik nih, share. trendingkan kami. Iya. Iya sih. Trendingkan kami. Ya. #trending. Iya. #trending Balga Filter. Yes. Amin. Amin. Karena kita nggak ada yang tahu masa depan. Ini masa depan juga nih, Pi. Kita bahas nih. Masa depan channel kita nih. Kita nggak tahu. investasi ya. Investasi. Siapa tahu yang mau berinvestasi di Warfil bisa juga. Oke. Dalam bentuk apa nih investasinya? Dalam bentuk ya buah-buahan aja. Dalam bentuk Properti dong, jelas dong. Masa buah-buahan dikira sesajen nih ya. Sorry, Lara. Tapi kalau ada investor yang mau, lu buka bisnis lu pede. Dan Apis pun ada ide. Iya. Ide-ide yang Gua 50-50 sih. Kalau 50-50 kalau gue bisa kuat jalanin, gue jalanin. Enggak 50-50 5-5 dong. Iya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Semua perkataan kita di video ini Semoga benar. iya bisa dipertanggungjawabkan lah dari tadi Mas Jack tadi juga jelaskin, dia bisa dipertanggungjawabkan argumennya si Apis juga, dan gua pun juga mungkin bisa juga. Oke? See you. Thank you. See you, thank you. Bye.